Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngevlog lagi. Kali ini ngevlog yang part ke-5 ya. Saya harap ini yang terakhir deh ya. Jadi membangun PLTS ini kita bikin 5 part. Ini part yang terakhir karena memang juga sudah selesai pembangunannya. Kebenaran kemarin sore string 2 udah kelar. Intinya udah kepasang walaupun secara bangunannya sih mungkin belum rapi-rapi amat, tapi intinya PV-nya udah kegelar dan sudah connect ke inverternya. Nah, sekarang kita coba lihat yuk. Pokoknya di part 5 ini pokoknya kita tuntasin, kita anggap udah kelar pembangunan PLTS 6 kW di rumah, guys. Oke, kita lihat ya. Nah, ini dia. Nah, jadi teman-teman tuh ya. Ini udah kelar. Kenapa saya bilang kelar? Karena PV yang kedua juga udah kepasang. Ya kan, jadi string 2 udah kepasang, baterainya pun juga udah ada. Jadi baterai udah ada, string 2 udah kepasang dan udah rapi. Alhamdulillah. Kita coba lihat ya teman-teman ya. Tuh sekarang pagi ini jam 8 tepat ya, jam 8 lewat 8 sih. Jam 8 lewat 8 produksi sekarang itu 1,39 kW teman-teman tuh ya. 1,39 kW dari PV. Nah ini teman-teman bisa lihat, coba kita klik tuh ya, PV 1 nih. PV1 itu menghasilkan 1100 watt. Sementara di PV2 gitu ya, itu di 295 watt karena memang ini menghadap ke barat nih guys. Yang ini yang baru justru bagus kan? Tuh di 1100, yang ini baru 295 karena memang menghadap ke barat. Nanti kita kasih lihat di atas seperti apa ya. Oke, jadi seperti itu produksinya, tapi kebutuhan rumah saya hanya 570 watt nih, 0,57 kW. Sementara dia juga ngecas baterai juga. Jadi kelebihan dari 1,4 kW, kebutuhan rumah cuma 5,7 kW, ngecas baterai jadi 0,8 kW. Jadi baterainya sekarang sudah 24%, tadi di 20% karena dipakai dari tadi malam ya. Jadi 20% kita batasin, sekarang sudah 4% nambah teman-teman. Dari grid hanya 50 watt aja karena memang sengaja kita kasih buffer 50 watt. Kenapa 50 watt? Nanti kita bahas. Oke, sudah rapi. Baterai sudah ada. Sekarang coba kita kasih unjuk string 2-nya ya teman-teman ya. String 2-nya kita kasih unjuk yuk. Oke, ya, videonya agak panjang nih sekarang. Wah, lagi pada nonton bola. Tuh, nonton bola. Kita lewat jalur sini aja. Kita lewat jalur sini. Oke guys, kasih unjuk ya string 2-nya. Ini ruang servis saya. Jadi naik ke atas ini guys. Ini sebenarnya ini rumah bisa muter-muter. Oke, kita lihat. Nah, kan kalau string 1 adanya di sana ya. String 1 ada di sana yang menghadap ke barat. Nah, sementara kan matahari dari timur. Di sana. Nah, ini dia string 2-nya tuh ya. Tuh. Ini dia guys, walaupun belum rapi-rapi amat. Coba kita lihat ke atas yuk. Aduh, naik tangga nih, ngeri-ngeri sedap nih guys. Oke, bismillah ya. Pagi-pagi naik tangga demi ngevlog nih, biar tuntas bikin PLTS-nya. Tuh lihat. Sebenarnya ini kan ruang servis saya, ada atapnya. Nah, saya mau bikin tadinya langsung di atap sini kan, cuma ada bangunan tembok orang tuh. Jadi bangunan tembok itu ngalingin cahaya matahari kan. Akhirnya kita buat seperti ini tuh ya. Jadi mau nggak mau pakai bajaringan aja. Nah ini rencana saya mau nambah lagi nanti 2 lagi guys. Jadi muat nih. Ini sekarang kan 6 ya. Bisa 8 lah kayaknya di sini. Jadi sengaja saya sparein lagi untuk 2 lagi gitu ya. 2 PV lagi. Nah tuh begini ya instalasinya. Pakai bajaringan aja. Insya Allah kuat lah. Dan kabel-kabelnya tuh ya. Ini kabelnya belum rapi. Nanti kita akan rapikan lagi. Jadi ya pokoknya belum rapi-rapi amat lah guys. Yang penting udah keinstall dulu aja, udah connect ke bawah gitu ya. Semua rangkaiannya tuh di seri ya. Jadi 6 yang ada di sini tuh semua di seri. Positif ketemu negatif, semua pokoknya di seri. Berujung di sini tuh. Di atas sini sama di sana ya. Positifnya di sini, negatifnya di sana. Nanti kita insya Allah tambah lagi kalau memang kurang. Tapi ini udah berlebih sih menurut saya. Tapi nggak apa-apa, karena ini bagus nih, matahari kan dari timur ya, jadi langsung kena paparan matahari nih, sampai siang pun masih kena nih, gitu ya, sampai sore bahkan nih kalau yang sebelah sini nih. Karena memang dia menghadap utara, sana kan utara tuh, di sana utara ya.
Oke guys ya, kita turun dulu ya. Kita turun dulu. Oke teman-teman, sebelum saya turun ya, tadi sih udah turun, cuman pindah tangga ke sini tuh. Jadi ini yang baru, string 2 lah kita anggap gitu ya. Ya ini kan string 1 nih. Nah, liatin ya, matahari ada di sana tuh guys. Dari timur mau menuju ke barat. Nah, sementara ini belum dapat paparan. Ya sudah dapat tapi sedikit. Tuh ya. Sudah dapat tapi sedikit. Tadi saya sudah pantau, nanti kita sama-sama pantau ya. Di bawah tuh ya. Jadi ini sudah kepasang tapi sedikit. Tapi enak ya kalau di genteng gini jadi kelihatan rapi ya. Tuh. Kelihatannya rapi gitu ya. Oke, sementara kalau ini kan karena dibikin kayak kanopi jadinya ya begini deh. Ini juga saya nggak pakai tukang. Maksudnya ya teman-teman kantor aja kita minta untuk bantuan masang ini guys. Jadi saya pikir udah kita DIY sendiri aja, bikin yang penting kokoh dudukan-dudukannya ya. Tuh lihat ya, mataharinya kan dari sana bagus banget ya dapat paparannya. Nanti walaupun mataharinya tuh ke arah jam 12 di sini, tetap aja dia masih kena. Lari ke sana dibantu sama PV yang ini gitu ya. Jadi PV ini tuh membantu. Ini pohon gede banget, makanya saya mau tebang nih nanti. Saya minta developer untuk tebang ini supaya nggak ngalingin ini ya. Tapi selama ini sih matahari kan di sana soalnya. Kalau mataharinya di sana mungkin ngalingin, tapi ini mataharinya di sana guys. Jadi nggak begitu ngalingin banget lah. Karena memang kita kan di selatan garis khatulistiwa. Oke ya. Jadi ini sekarang bagus. Sekarang kita ke bawah yuk, kita lihat yuk PV-nya dapat berapa ya per masing-masing string ya. Oke, kita coba lihat nih guys sekarang. Nah ini ya. Total KW sekarang jam 8:16 guys tuh ya. Jelas nggak sini kameranya ya? Mudah-mudahan jelas ya guys ya. Jadi jam 8:16 itu total produksinya itu 1,57 kW ya. 1,57 kW itu coba kita lihat, kita klik. Nah di sini ada 2 string. String yang kedua nih yang baru dibangun itu ya, lihat ya teman-teman ya. Itu menghasilkan 1200 watt, 1200 sekian watt. Sementara yang tadi yang menghadap barat nih, ini 324, jauh banget ya, hampir 1000 watt, hampir 1000 watt perbedaannya. Gitu ya. Ini juga mempengaruhi ya tata letak kita kalau punya membangun PLTS. Kalau arahnya salah, ya salah juga pendapatan energinya teman-teman. Jadi ini membuktikan bahwa penempatan itu penting. Nah, tapi memang saya karena memang tempatnya adanya begitu di rumah ya mau gimana lagi gitu ya. Tapi beruntung sih ini bisa kita gunakan untuk dari pagi sampai jam 12 bahkan sampai jam 3 masih kena. Sementara yang ini mungkin efektif dari jam 9 pagi sampai jam 3 lah gitu ya. Oke, jadi kita lihat nanti seperti apa update-nya total semua ya guys ya. Nah, seperti itu. Jadi ini alhamdulillah sudah selesai instalasinya teman-teman. Kalau ngecas ini ya, ngecas ini dibutuhkan berapa lama ya tergantung hasil produksinya gitu ya. Jadi semisal nih kita hitung ya, semisal baterai saya ini kan 16 kWh, tapi kan nggak mungkin dipakai dikosongin semua kan. Nah paling nggak 20% kita sisain, paling nggak 14 kWh. Kalau kita bicara 14 kWh berarti pagi hari intinya di matahari ada gitu ya, di matahari ada kita harus bisa ngisi 14 kWh. Nah itu butuh perhitungan guys. Nah kalau 14 kWh berarti artinya berapa sih efektif matahari di daerah kita gitu ya. Misalkan kita anggap matahari itu efektif dari jam 10 deh, kita anggap 10 maksimalnya ya, 10 sampai jam sebentar. Nah gini ya, 10 sampai jam 3, misalkan 10, 11, 12, 1, 2, 3, kita anggap 6 jam atau 5 jam deh. Kita anggap 5 jam aja efektifnya, kan naik turun ya, kena awan dan segala macam. Kalau kita bilang 5 jam, berarti kalau tadi kita butuh 14 kWh, karena kan baterai 16 kWh, nggak mungkin dihabisin banget kan. Paling nggak sisa 14 kWh. Nah 14 kWh itu harus ya bisa diisi dalam waktu 5 jam. Berapa tuh butuhnya? Butuhnya kurang lebih sekitar 3 jam, 3 kWh kan. Jadi paling nggak harus 3 kWh guys. Kita harus ngisi supaya dapat 14 kWh itu terisi penuh sampai 100%. Makanya
Kita lihat nih nanti apakah saat sampai siang hari panas terik apakah mencapai, karena kan PV kita kan total 7.000 watt, ya masa sih setengahnya aja nggak dapat gitu kan. Nah, walaupun memang nanti kepake sama beban rumah gitu kan di siang hari, tapi beban rumah tuh kalau siang hari malah sedikit ya, karena AC mungkin jarang nyala, terus ya mungkin kalau kesehariannya anak-anak sekolah gitu, jadi lebih sedikit dibanding malam hari. Kalau malam hari itu tidur udah pasti pakai AC, jadi lebih banyak. Kita lihat nanti seperti apa, atau coba saya kasih unjuk ya, kemarin sempat baterai ini itu posisi matahari dari terbit sampai terbenam. Walaupun pemasangan PLTE string 2 saya itu baru kelar di tengah hari ya, di jam-jam 3-an, bayangin loh. Jadi PV1 oke, sudah kepake. Nah, PV2 itu, string 2 itu baru jadi jam kurang lebih sekitar jam 2, jam 3 lah gitu ya. Nah, itu bisa ngebantu sampai dia 95%, teman-teman. 95%. Setelah itu saya full pakai baterainya dari jam 6 sore ya, dari jam 6 sore itu berakhir sampai jam, kalau nggak salah jam 5 pagi apa jam 4 pagi gitu ya, jam 4 pagi. Nanti datanya ada, nanti kita kasih lihat teman-teman ya. Coba kalau nggak kita kasih lihat ya, kita analisa, kita kasih lihat nih. Yuk kita kasih lihat ya. Kebenaran, ini sorry ya teman-teman ya, berantakan ya. Jadi kita kasih lihat di PC aja deh. Kebenaran karena saya pakai inverter DY ya. Sebentar, kita buka Google dulu. Oke, saya masuk ke Google. Kita masuk ke website ya. Oke, kita login. Nah, ini teman-teman ya, sebenarnya dari sini semua dashboardnya kita bisa lihat bahwa produksi kita tuh berapa sih gitu ya. Ini bulan ini gitu ya, dari saya mulai satu string terpasang gitu ya, itu sudah menghasilkan 45,7 kWh teman-teman. Sudah menghasilkan 45,7 kWh ya. Terus total produksinya itu 46,6. Oke, sebentar saya kasih lihat itu. Ini saya bikin plan namanya DS House. Kita bisa lihat ya. Ya lemot nih internetnya. Nah ini ya, ini kondisi sekarang ya guys ya. Ini dashboard kondisi sekarang. Nah, kondisi sekarang tuh produksi PV makin naik lagi tuh ya. Kalau tadi 1500-an kan sekarang sudah 1,64 kW itu teman-teman ya. 1,64 kW lagi ngisi ke inverter. Sementara inverter sendiri akan lagi ngecas baterai. Baterainya sekarang sudah 25% ya. Tuh lihat. Masuk 1,07 kW, 1 kW-an lah ya. Nah, sedangkan beban rumah saya itu yang melalui backup load ya. Ini ingat ya, ada lambang UPS di sini. Yang melalui backup load itu 521 watt. Sementara yang di home load saya belum ada, karena memang home load ini saya peruntukkan untuk ngecas mobil nanti nih guys. Ini sesuai konsep kita untuk ngecas mobil ya. Jadi makanya ini belum ada wattnya. Sementara dari grid cuma 50 watt aja tuh. Dari grid cuma 50 watt karena ini sebagai buffer ya. Oke, buffer ini supaya tidak produksi ini saat nanti beban ini ada yang turun tiba-tiba overproduksi ya, tidak lari ke grid. Tapi ini memang saya kemarin sempat muncul kode periksa gitu ya, karena memang belum ada baterai. Tapi dengan adanya baterai saya nggak tahu nanti nih. Saya coba lagi ya. Kebenaran sih sudah kita temper ulang untuk kWh meternya. Oke ya, kita nanti nggak ke situ dulu. Ini saya mau kasih lihat, nah nih ya, di sini bisa kelihatan nih guys. Ini kan tanggal 26 tuh ya, tanggal 12 bulan 7 2026 ya. Nah, dashboard saya itu di sini dari jam berapa ya kemarin ya, berarti kita harus mundur kemarin. Oke, tanggal 11 saya mundurin ya. Tanggal 11, nah nih ya, tanggal 11 bulan 7 2026. Ini lihat. Saya akan kasih lihat ini dari jam berapa ya. Kita lihat nih ya, coba nih guys, kita dari sini deh, anggap dari jam 9 kali ya. Lihat nih, 9 itu sesuai yang tadi saya bilang bahwa jam 9 pagi ini PV menghasilkan 1,31 kW ya. PV menghasilkan 1,31 kW. Ini
generator kita nggak ada, PLN ini 0 ya. Tuh ya, grid nih, sorry, grid ini 0,05, 50 watt aja. Nah, baterai ini ngecas 1,13 kW ya. Nah, sedangkan SOC baterai itu di 24%. Di posisi jam 9 pagi, guys. Oke, kita naik terus, jamnya naik ya. Naik terus, kita anggap sampai jam 1 deh nih, jam 1 ya. Jam 1 lewat 20 itu produksi kita tuh 2,44 kW ya. Jadi PV 2,44 kW, grid 0 ya. Jadi benar-benar grid nggak pakai, sama sekali PLN nggak pakai. Baterai kita itu ngecas 1,89 kW ya, hampir 2 kW kita ngecas. Baterai sudah naik ke 53%. Di jam 1 itu baterai naik 53%. Oke, kita naik lagi. Kita ke jam berapa ya? Nah, jam 2 lah nih ya. Bayangin nih guys, jam 2 ini sudah produksi 4 kW. Karena ini kalau nggak salah sudah masuk nih jam 2 lewat 40, 14.40 ini. PV2 udah terbangun yang tadi saya bilang, walaupun belum rapi tapi sudah terkonek semuanya dan sudah pengkabelannya sudah terinstal gitu ya. Jadi nambahin nih, makanya makin besar hasilnya 4 kW masuk ke baterai 3,47 kW itu. Masuk ke baterai 3,47 kW, PLN tetap masih 0. Baterai 69% di jam 2 lewat 40. Oke, kita lanjut sampai jam 15 lewat 15, produksi masih 3,32 kW guys. Baterai sudah 80% ya. Oke, lanjut ya. Kita lanjut sampai jam 16 aja deh. Jam 16 produksi masih loh, bayangin. Jam 16 lewat 20 itu produksi PV masih 1,85 kW. Nah, baterai sudah 93%. Baterai sudah 93% ya. Oke, kita turun terus. Nah, sekarang jam 17 nih guys. Jam 17 lewat 10. Jam 17 lewat 10 produksi udah menurun nih, cuman 480 kW aja tuh. Cuman 480 kW. Baterai juga udah nggak ngecas lah ya, udah ngecasnya cuma 20 watt aja. Baterai sudah 95%. Jadi baterai itu cuma ngisi sampai 95% aja guys. Nah, sampai jam berapa kita lihat ya. Nah, bahkan nih di jam 17 lewat 25 ya. 17.30 ya. Itu udah PV udah cuma 250 watt aja tuh. Udah kecil banget lah ya. Udah kecil banget. Baterai SOC-nya masih 95%. Oke. Lanjut. Sekarang kita masuk. Nah, ini mulai nih guys. Jam 17.45 kita udah mulai pakai baterai tuh. Baterai udah berkurang nih. Karena konsumsi saya udah 560 watt. Konsumsi rumah saya sudah 560 watt, tapi di cover oleh baterai. Baterai mensuplai 0,57 kW. Ya, jadi disuplai oleh baterai. Sementara grid masih 0. Grid itu maksudnya PLN ya, masih 0. PV udah nggak bisa bantuin, dia udah kosong karena udah malam nih, udah 17 lewat 45. Oke, lanjut terus. Saya masih pakai baterai ya. Lanjut aja lah ya guys, kita cepetin aja. Beban rumah saya tuh naik ya ke 980 watt. Rumah saya 980 watt, baterai udah 85%. Itu di jam 19 lewat 15. Tadi baterai 95% kan, di jam berapa tadi? Jam setengah 6 lah ya, apa jam 6 tadi ya. Nah, sekarang baterai sudah 85%. Nah, sekarang kita lanjut ke jam berapa nih? Lanjut aja dah sampai malam dah ya. Nih, jam 21 deh. Jam 21 lewat 20 ya. 21 lewat 20. Ini baterai ngeluarin 1,5 kW, artinya konsumsi beban rumah saya 1,44 kW nih. AC 3 udah mulai nyala, TV nyala, semua mungkin nyala nih. Baterai sudah 76%. Jadi di jam 21 lewat 20 baterai itu sudah 76%. Karena kita pakai baterai terus, sementara grid masih 0,04. Cuman buffer aja. Oke. Terus sampai jam berapa nih? Kita terusin aja ya sampai jam 23 lewat 45. Jam 23 lewat 45 baterai tinggal 55%. Konsumsinya itu udah mulai menurun karena mungkin TV sudah mati, lampu-lampu mati. Jadi cuma 1000 watt aja nih, 1080 watt. Sementara grid tetap masih kosong ya, masih 50 watt aja. Kalau PV udah jelas enggak karena udah tengah malam. Oke ya, nah ini sampai jam 11 ya. Sorry, tanggal 11 itu sampai jam 23 malam itu ya kondisi masih 55%. Oke, kita lanjut di hari kedua ya, hari sekarang tanggal 12 jam 00 nih mulainya nih. Nah, sekarang jam 00 ya. Kita sambung nih sekarang. Jadi jam 00 itu
pemakaian baterai 1,22 kW, baterainya sekarang 53% di jam 00 pas ya, jam 00 pas jam 12 malam, konsumsinya itu 1180 konsumsi rumah saya. Lanjut terus sampai jam berapa nih bisa tahu nanti kita teman-teman. Nah ya, sampai jam 3 pagi masih baterainya masih 27%. Jam 3:15 itu baterai masih 27%, konsumsi tetap masih sama 1160 watt. Oke, nah karena baterai saya batasin di 20%, karena saya bikin 20% ya. Kita lihat itu sampai jam berapa sih gitu ya. Nah, ini udah 22% ya. Jam 3:55 sudah 22%. Kita lihat guys. Kapan sih? Nah, nih lihat. Jam 4:20 ya. Jam 4:20, hampir setengah 5 lah ya. Itu baterai sudah 20%, grid naik nih, pindah ke PLN. PLN baru terbebani 1100 watt ya. Jadi ini udah pindah nih karena saya berhentiin di 20%, SOC-nya stop di 20% supaya baterai itu nggak terlalu low banget gitu ya, untuk menjaga kesehatan baterai juga. Nah, konsumsi tetap nih 1000-an watt. Nah, di cover oleh grid, oleh PLN gitu ya guys ya. Jadi kesimpulannya, kalau tadi produksi baterai itu cuma sampai 95%, ya pagi tadi kan hari sebelumnya kan cuma produksi baterai itu bisa ngecas sampai 95%. Nah, dipakai itu dari 95% itu sampai titik 20% itu cuma sampai jam 4:20 aja guys. Nah, 4:20 jalan terus sekarang nih kan, nih naik terus sampai jam 6 pagi mulai naik lagi nih. Jam 7:20 udah 21 nih, naik lagi nih jam 7:20. Terus sampai 25% udah naik lagi jam 8:15. Ya seterusnya lah gitu guys. Nah, ya 26% di jam 8:25. Begitu. Nah, ini aliran dashboard kita seperti ini. Jadi enak ya kalau pakai inverter DY ini, kita bisa lihat secara real time. Nah, ini banyak ya, ini banyak yang perlu kita pelajari gitu. Saya juga belum pelajari banyak. Di sini ada plan info di sini. Coba kita lihat apa sih plan info ini. Coba ya. Lemot guys. Oh, ini tempat kita ngasih tahu bahwa lokasi kita di mana. Ini device-nya, ada alert juga di sini. Ini data loggernya ya teman-teman ya. Ini ada inverternya tuh. Di sini komplit tuh, lihat. Nah, ini ada keterangan PV1, PV2 berapa. Tuh, bayangin tuh PV2 1500 watt sudah, PV1 yang barat menghadap barat 396 watt aja tuh. Jadi ini real time kita bisa lihat semua di sini. Baterai sekarang 26% guys posisinya. Jadi begitu. Oke, kita balik. Jadi begitu guys, ya kita simpulin ya pembangunan PLTS kita ini di part kelima, part yang terakhir. Alhamdulillah udah selesai. Dari awal kita ngebangun solar panelnya, kita pakai yang 595 WP. Brandnya kita pakai brand Pono, itu ada 6 yang menuju, yang kita taruh di genteng yang menghadap agak ke barat gitu ya. Nah, terus kita bangun juga string kedua, 6 panel juga, sama, brandnya sama, WP-nya sama, kita taruh di tadi tuh, di atas ruang servis, kita bangun kanopi lah, seperti itu. Nah, semua itu, alhamdulillah udah kebangun, udah terinstall, tinggal kita lihat aja nih seperti apa. Lihat ya, ngelihat 1-2 hari kemarin sih agak lumayan ya, kita benar-benar udah nggak pakai lagi PLN. Paling pakai PLN itu tadi ya jam berapa tuh, jam 4:30 pagi ya udah mulai pakai tuh PLN, tapi udah jam 7-an ini udah nggak pakai lagi, udah mulai nol lagi. Jadi ya pakai PLN itu sedikit aja. Apalagi sih sebenarnya ini kan kita belum manage baterainya itu seperti apa, apakah kita mau pakai baterainya itu di manage lah gitu ya teman-teman. Mungkin beban-beban teman-teman juga di rumah di manage juga gitu, bagaimana supaya kita punya kapasitas baterai yang 16 kWh ini cukup gitu untuk malam kita, sepanjang malam kita gitu. Bisa diatur discharge-nya, mungkin discharge baterainya kita atur, mungkin ngebantu PLN ngebantu misalkan 200 watt aja lah, 200 watt atau 250 watt atau 500 watt misalkan kita anggap. Kalau selama ini kan tanpa kita bangun PLTS kan tadi kan ribuan watt kan kita pakai, tapi mungkin dengan adanya PLTS ini supaya baterainya itu mencukupi, ngebantu ya, grid juga ngebantu juga, mungkin kita bisa batasi aja baterai sekian aja, anggap baterai misalkan bantu 1000 watt misalkan.
Nanti gridnya bantu berapa itu semua bisa disetting teman-teman, bisa disetting ya. Nanti kalkulasinya di vlog-vlog berikutnya lah ya, kita coba atur seperti apa. Bahkan nanti kita coba bikin vlog yang ya fitur-fitur dari inverternya, terus tadi tuh safety-nya, terus fitur-fitur yang saya buat kalau misalkan sampai inverternya rusak, backup PL-nya seperti apa, V2L-nya seperti apa, pengecasan mobil yang cuman mengandalkan inverter 6 kW itu bisa atau tidak gitu kan. Nanti semuanya kita bikin vlog-vlog kecil yang membahas tentang itu. Oke guys, mungkin sementara gini dulu. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah ngikutin dari part 1 sampai part 5 ini. Semoga videonya ini bermanfaat. Silakan teman-teman yang mau tanya-tanya atau kita bisa sharing-sharing bareng dalam pembangunan PLTS ini. Ya kita diskusi lah lewat chat boleh, lewat komen-komen juga boleh, atau kalau mau datang, buat teman-teman yang mau datang ke rumah, mau belajar bareng, monggo. Mau lihat instalasinya seperti apa, minta detail hitung-hitungannya bagaimana, kita diskusi bareng, monggo silakan. Jadi rumah saya ini bisa buat belajar, teman-teman yang mau antusias sama PLTS, mau bangun, belajar dulu, monggo, ayo. Atau mau minta kita juga untuk bangunin, kita juga ada timnya. Nanti kita emang orang-orang biasa main listrik gitu, biasa bikin panel maker, kita biasa main automation di dunia industri. Jadi pas masuk ke sini ya sebenarnya sih gampang-gampang aja. Jadi kalau yang mau terima beres, boleh juga kita bantu bangunin dengan biaya yang mungkin ya buat ngelebihin anak-anak kantor aja biar bisa ngerokok, bisa ngebul dapurnya, mungkin gitu guys. Oke ya, mungkin gitu aja biar nggak kepanjangan videonya. Sampai ketemu lagi di vlog kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.